bahwa organ-organ yang tersimpan di Israeli National Skin Bank bukan berasal dari orang-orang yang mendonorkan organ-organ mereka secara sukarela saat mereka hidup, melainkan dicuri dari tubuh orang-orang Palestina yang meninggal di bawah okupasinya Israel. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, terutama untuk kalian pecinta teori konspirasi. Teori konspirasi yang kita akan bahas malam ini adalah teori konspirasi pencurian organ ilegal. Selain dipercaya melakukan banyak sekali propaganda untuk melancarkan genosida dan menghapus ras Palestina, mengeluarkan mereka dari tanahnya sendiri, dipercaya juga bahwa pemerintah Israel menghabisi orang-orang Palestina untuk melakukan organ harvesting, untuk mengambil organ-organ mereka. Tentunya kalau benar, lagi-lagi ini melanggar isi konvensi Geneva dan ilegal di mata hukum internasional. Apa bukti-bukti yang membuat banyak sekali orang percaya bahwa ini benar-benar dilakukan oleh Israel? Kita akan bahas bersama-sama malam ini di Neror. So without any further ado, stop senyum-senyum, because shit's about to go down. Israel National Skin Bank itu guys didirikan sama Korps Medis Pasukan Pertahanan Israel atau Israeli Defense Forces (IDF) dan juga Kementerian Kesehatan Israel di tahun 1986. Nah, tujuan utama dari bank kulit ini adalah untuk merawat luka bakar dari orang-orang yang terluka di peperangan. Atau kalau misalkan ada insiden korban massal. Nah, the idea is that mereka bisa merawat luka bakar itu menggunakan organ kulit orang lain yang sudah tidak ada. Nah, yang menarik adalah skin banknya Israel ini adalah skin bank atau bank kulit yang terbesar di dunia. Bahkan mengalahkan bank kulitnya Amerika Serikat yang udah ada 40 tahun sebelum bank kulitnya Israel. Dikatakan bahwa kulit manusia yang saat ini tersimpan di bank kulitnya Israel itu mencapai 170 meter persegi. Nah, banyak nih yang mempertanyakan bagaimana skin bank ini atau bank kulitnya Israel ini yang terbesar dunia bahkan mengalahkan Amerika Serikat kalau penduduknya Israel itu nggak ada apa-apanya gitu. Nggak sebanding sama Amerika Serikat. 170 מטר מרובע. זה נחשב בנק גדול ביחס לעולם? זה הכי גדול בעולם. הכי גדול בעולם? כן. מה אחוז התרומות ביחס לאנשים בישראל? כלומר, איזה אחוז? למה צריך? כי זו שאלה מאוד מוזרה. אני לא יכולה להגיד לך, הוא כל כך קטן. אז שאלה לא מוזרה, תשובה מוזרה. תשובה מוזרה. לא, התשובה לא מוזרה. משום שלא תורמים כמעט. Nah, dengan banyaknya hal yang mencurigakan itu, muncullah teori-teori. Banyak orang yang percaya bahwa organ-organ yang tersimpan di Israeli National Skin Bank bukan berasal dari orang-orang yang mendonorkan organ-organ mereka secara sukarela saat mereka hidup, melainkan dicuri dari tubuh orang-orang Palestina yang meninggal di bawah okupasinya Israel. Jadi sesuatu yang sempat booming banget adalah ketika ada seorang jurnalis guys. Nama jurnalis ini adalah Donald Bostrom. Di tahun 2009, si Donald Bostrom ini artikelnya ditayangkan di portal berita Swedia, Aftonbladet. Bener gak tuh ngomongnya? Ada yang bisa bahasa Swedish? Boleh banget koreksi aku. Anyways, di artikelnya Donald Bostrom di tahun 2009 ini, dia tuh mengungkapkan bahwa tentara Israel itu mencuri organ tubuh dari pria Palestina setelah dia dihabisi. Donald ini juga melakukan investigasi guys. Nah, dalam investigasinya dia tuh menyebutkan bahwa di tahun 1992 Israel tuh sempat membuat kayak semacam kampanye gitu untuk minta orang-orang mulai mendonorkan organ-organ mereka kalau misalkan suatu hari nanti mereka meninggal. Organnya tuh bisa dipakai sama pemerintah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan organ bantuan. Tapi saat kampanye itu berjalan di tahun 1992 itu dikatakan bahwa banyak banget pemuda-pemuda Palestina itu hilang. Setelah mereka hilang, akhirnya mereka dibilang oke, mereka nih di battlefield gitu, mereka meninggal di peperangan, mereka dibalikin ke keluarganya, tapi dalam kondisi mereka di dalam peti yang tertutup dan peti tersebut
dilarang untuk dibuka. Pihak berwenang Israel pun pada saat itu juga memaksa keluarga untuk langsung mengubur mereka tepat saat jasadnya datang di malam hari tanpa acara pemakaman. Selain itu, saat Donald berada di Palestina, dia juga sempat dihubungi sama staf PBB yang mengatakan bahwa memang nih ada banyak banget pencurian organ yang sedang terjadi. Tapi menurut Donald, mereka tuh dilarang untuk melakukan apapun. Nah, dalam investigasinya, Donald tuh sempat guys ketemu sama satu keluarga. Keluarga ini bercerita bahwa anak mereka itu organnya dicuri sebelum kematiannya. Jadi anak laki-laki mereka yang berusia 19 tahun itu ditangkap sama tentara Israel, dibawa menggunakan kendaraan militer ke Institut Forensik di Abu Kabir, Tel Aviv. 5 hari kemudian, tiba-tiba aja nih di tengah malam, anaknya tuh dibalikin dalam keadaan udah nggak bernyawa, tapi pas dicek, ada satu panjang di tengah tubuhnya. Dan mereka akhirnya mengetahui juga bahwa organ dari anak 19 tahun ini, mulai dari leher sampai ke bawah perut, itu sudah tidak ada di dalam. Nah, keluarganya itu juga tidak mendapatkan penjelasan apapun, permintaan maaf, atau kompensasi apapun dari kejadian itu. Nah, tapi dari artikel ini dan seluruh investigasinya Donald, dia tuh emang tidak bisa memberikan bukti gitu. Dia nggak ada foto atau video yang menunjukkan bahwa Israel bersalah atas tuduhan ini. Tapi kalian kebayang gak teroris? Dengan artikel ini dipublikasi sama media besar, akhirnya orang-orang tuh ramai banget mendebatkan tentang apakah benar nih teori konspirasi bahwa Israel tuh emang secara ilegal organ-organ dari orang-orang Palestina. Saking ramenya, pemerintah Israel itu sampai menuntut Swedia. Mereka mengutuk artikelnya Aftenbladet dan langsung menyebutnya sebagai antisemit. Tapi Stockholm menolak untuk meminta maaf karena itu akan melanggar kebebasan berbicara di negara Swedia. Dan juga let's be fair, aku selalu mencoba untuk memberikan dua sisi. Salah satu otoritas medis Israel itu menyangkal adanya dan juga organ, terutama dalam kasusnya Bilal tadi. Saat itu Direktur Institut Kedokteran Forensik Israel, Sean Kugel, tapi guys mengatakan bahwa keluarganya Bilal mungkin aja benar, karena emang mereka tuh mengambil segala sesuatu yang bisa diambil dari semua jenazah yang datang ke Institut Kedokteran Forensik tanpa harus izin ke keluarga jenazah. Jadi mereka klarifikasi bilang kayak enggak kok, kita nggak melakukan hal itu, tapi Direktur Institut Kedokteran Forensik Israel sendiri mengatakan ya keluarganya mungkin nggak bohong sih, soalnya emang kalau misalkan ada jenazah datang, kita emang mengambil segala sesuatu yang bisa diambil. Gimana menurut kalian statement yang barusan? Coba komen di bawah. Nah, di tahun 2009, sempat bocor nih guys, sebuah interview dari mantan kepala Abu Kabir Forensic Institute, Dr. Yehuda His, dengan ahli antropologi Amerika Serikat, Nancy Shepherd Hughes. Interview ini dilakukan di tahun 2000, dan Dr. Yehuda itu mengatakan bahwa para spesialis di Abu Kabir Institute itu memang mengambil kulit, kornea, katup jantung, dan tulang-tulang dari tubuh tentara Israel, warga Palestina, dan pekerja asing. Dan yes, seringkali praktek ini dilakukan tanpa izin orangnya pas masih hidup ataupun keluarga mereka. רקמות בדברים, מגופות שגורמים נתיחה, וזה לא היה משנה אם מדובר בתושבי ישראל או עובדים זרים או פלסטינאים. לרוב חללי תחת לא בוצעו נתיחות, מכיוון שלא נתבקשו לבצע נתיחות. ברגע שלא מבצעים נתיחה, לא נלקחות רקמות. Bahkan dokter Yehuda ini mengatakan guys, bahwa nggak cuma diambil nih kornea matanya, tapi mata dari korban-korban ini tuh akan ditutup serapat-rapatnya biar nggak ketahuan sama pihak keluarga. Jadi jatuhnya kayak bukan aja mereka mengambil tanpa izin, tapi ditutupin juga. Nah, di tahun 2004 ketika detail-detail tentang organ ini dilaporkan, Dr. Yehuda yang ngomong semua hal tadi itu diberhentikan dari jabatannya. Dan pihak militer Israel mengkonfirmasi bahwa emang ada program tersebut. Diakui bahwa praktek tersebut memang terjadi, tapi mereka menambahkan bahwa prakteknya sudah tidak lagi dilakukan. Jadi katanya berakhir di tahun 90-an dan tidak akan terjadi lagi. Wait a minute, basically pihak militer Israel bilang, iya, dulu kami kornea mata, kita tutup matanya orang-orang rapat-rapat biar nggak ketahuan sama keluarganya. Tapi nggak apa-apa kok, itu kan dulu nggak dilakukan lagi. What? Crazy. Tapi let's be fair again, Kementerian Kesehatan Israel juga mengatakan bahwa kalau saat ini pedomannya tuh udah jelas dan mereka sudah bekerja sesuai etika dan hukum Yahudi, dan semua pengambilan organ dilakukan dengan izin.
Nah, selain pengakuan dari Dr. Yehuda tadi, ada pengakuan dari seorang profesor antropologi Israel, Dr. Meira Weiss. Dr. Meira Weiss ini mengakui guys, dari tahun 1996 sampai tahun 2002 di Tel Aviv, dia sendiri dengan mata kepalanya sendiri melihat pihak Israel mengambil organ-organ tubuh dari warga Palestina yang sudah meninggal dunia tanpa persetujuan korban maupun keluarga korban. Dr. Meira juga mendeskripsikan bagaimana mereka mengambil kornea, katup jantung, kulit punggung, dan organ-organ lainnya yang gak akan disadari ketika orang-orang melihat jasad mereka. היה ידוע שחוץ מכל התפקידים שיש למכון, אז המכון הוא גם מספק איברים לבנק האור של מדינת ישראל, שהוא בעצם מהבנק האור של צה"ל, אבל מחיילים לא לקחו. לא נוגעים, משאירים שלם את החייל, מאוד חשוב, אבל לוקחים מאחרים. ממי? אז עכשיו השאלה מי, ותדמיינו ממי לוקחים. בתקופות מסוימות לקחו מפלסטינאים, ואחר כך זה היה עולים חדשים, עובדים זרים. Pihak Israel kemudian mengatakan kalau hal itu emang benar. Bahkan seorang sumber yang bekerja di Israeli Forensic Institute mengatakan kalau pengambilan organ secara menyimpang itu udah dilakukan kurang lebih selama 24 tahun. Orang yang sama juga menjelaskan bahwa apapun yang bisa diambil dari jasad akan diambil. Nah, baru-baru diskusi tentang skin bank ini ramai lagi guys, karena ada kelompok HAM, The Euro Med Monitor, menduga Israel telah mencuri jenazah-jenazah dari Al-Shifa Medical Complex dan Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, bahkan selama genosida yang terjadi sejak the 7th of October, tanggal 7 Oktober. Dan mereka menduga bahwa jenazah-jenazah tersebut dicuri untuk diambil organnya secara ilegal. Dan para ahli medis di Gaza juga menemukan bukti-bukti yang menunjukkan hilangnya organ dari beberapa jenazah yang dikembalikan ke keluarga mereka, termasuk kornea mata, hati, ginjal, jantung, dan organ-organ lainnya. Menariknya guys, di tahun 2003, Israel itu masuk ke negara tertinggi kedua di dunia dalam tingkat penderita kanker kulit. Menurut laporan dari Israel Cancer Association, pada akhir tahun 2000, terdapat 3.631 penderita kanker kulit dan sekitar 200 orang meninggal dunia setiap tahunnya. Gak hanya itu, setiap tahunnya sekitar 30.000 orang itu didiagnosa memiliki kanker-kanker lainnya seperti kanker prostat, kanker kolorektal, payudara, paru-paru, dan lain sebagainya. Dari 30.000 orang per tahunnya yang didiagnosa dengan kanker, 10.000 dari mereka meninggal dunia. Jadi kanker ini di Israel menjadi penyebab yang paling umum. Nah, dari tahun ke tahun memang angka penderita kanker kulit itu menurun di Israel karena adanya kampanye kesehatan yang meminta orang-orang untuk menghindari waktu-waktu tertentu, tidak berjemur, menggunakan pakaian yang lebih tertutup, dan juga pakai sunscreen. Tapi banyak orang yang merasa juga bahwa mungkin saja yang membantu menurunkan angka dari penderita kanker kulit itu ada hubungannya juga sama skin bank Israel. Jadi yang dikatakan bahwa skin banknya itu membantu atau merawat mereka yang memiliki luka bakar dari pertempuran, tapi mungkin kulit-kulit tersebut juga digunakan untuk merawat orang-orang dengan kanker kulit. By the way, tadi aku sempat bilang bahwa fakta Israel merupakan salah satu negara dengan tingkat menderita kanker kulit tertinggi di dunia. Itu bukan menarik bahwa orang-orang sakit ya guys. Tapi yang menarik adalah mungkin tingkat kanker kulit sangat tinggi karena orang-orang yang datang ke Israel bukanlah penduduk asli dari tanah Israel. Karena tes DNA atau ancestry juga dilarang ya di Israel, diyakini bahwa kebanyakan orang Israel itu sebenarnya tidak memiliki darah Semit sama sekali atau darah dari tanah Arab. Untuk dicek pun diharamkan kan sama pemerintah Israel, tapi mungkin karena mereka akarnya dari negara-negara barat yang tentunya memiliki kekuatan yang berbeda dengan matahari di atas tanah Palestina, makanya jadi banyak banget kasus kanker kulit. Bukan cuma dari rasnya yang tidak cocok, kulitnya tidak cocok, bahkan cara berpakaiannya pun ternyata tidak cocok. Mungkin bisa jadi added information yang cukup berarti ya, dan penting untuk kita ketahui bahwa ketika datang ke tempat asing, kita selalu butuh penyesuaian. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Neroris, apakah kalian percaya dengan teori konspirasi ini? Sebenarnya kalau dibilang teori konspirasi, ini teori konspirasi yang didukung banyak sekali fakta. Disangkal tapi dikonfirmasi juga, jadi lumayan membingungkan ya. Yang jelas, organ-organ secara ilegal itu lagi-lagi melanggar isi Konvensi Geneva dan juga hukum internasional. Semoga video ini menarik, bisa menjadi tambahan pembahasan untuk kalian dan teman-teman juga. Selalu tanya apakah mereka percaya?
atau tidak. Di sisi manapun tidak apa, kalau memang niatnya untuk mendiskusikan teori konspirasi. Jangan sampai teori konspirasi yang memecah belah kita. Kalau misalkan ada tambahan informasi juga boleh banget ditambahkan di bawah. Dan aku selalu tunggu masukan dari kalian. Video apa lagi yang seru kita bahas bersama? Teori konspirasi kah? Cerita horor kah? World mystery kah? Atau kasus true crime lagi? Tulis saja yang kalian mau kita bahas bareng. Tapi jangan sampai lupa subscribe Neroris. Karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Israel National Bank itu didirikan sama korps medis masuk mengalahkan bahkan bagaimana bisa ada sebanyak kulit itu, ada sebanyak itu kulit. Nah guys, dengan tanda tanya itu, mereka mampu di tahun 2009 menggunai dan tulang-tulang dari tubuh para ahli gizi, kanker kolesterol, klarifikasi yang aku pikir ada orang